pencegahan itu, bukan hanya perang pemberantasan. Yang kedua, masalah anggota Polri. Anggota Polri ini rawan ya, rawan keterlibatan terhadap narkotika, rawan sekali. Karena ada ediknya dua di situ. Edik masalah sekali coba-coba keterusan, apalagi dikasih gratis sama bandar itu. Anggota Polri dikasih gratis, coba lama-lama edik. Itu edik pertama. Edik kedua duitnya gede. Anggota diperdaya, pakaian seragam, dikasih 1 kilogram, tolong bawa ke sana Pak. Sekali bawa cuma 10 menit atau 20 menit atau 1 jam, uangnya bisa gede di situ. Nah, ini ediknya dua, edik pengguna narkoba, edik masalah dia dapat berapanya. Halo, jumpa lagi dengan channel 0 dengan Pak Agit. Pada awal berita tadi, Pak Agit menyiarkan itu adalah rapat dengar pendapat perdana antara BNN dan DPR Komisi 3. Jadi beliau menceritakan gitu kalau perlawanan terhadap narkoba ini bukan hanya dari luar saja, tapi di dalam institusi Polri sendiri itu sangat rawan, teman-teman. Yang beliau menceritakan artinya di sini adalah masalah keterlibatan anggota-anggotanya. Ya. Ini dalam permasalahan ada 2 edik gitu. Edik itu apa ya namanya? Kecanduan gitu ya. Ini masalah kecanduan. Jadi yang pertama adalah kecanduan narkobanya, artinya dipancinglah oleh bandar gitu anggota itu untuk memakai narkoba. Nah, kemudian kecanduan dalam segi pemakaian narkoba. Kemudian narkoba anggota ini pun diarahkan menjadi kurir ya, seperti yang diceritakan tadi itu menjadi kurir. Jadi dalam waktu sebentar duitnya udah banyak. Jadi addiction-nya di situ ada 2, yaitu keterlibatan dalam pemakaian dan pendistribusian. Nah, ini yang disebutnya adalah rawan. Yang mana data Pak Agit dapatkan ya dalam 2015, 2022, 2024 Pak Agit belum dapat ya. Jadi 2015, 2022 ini sindikat pendistribusian narkoba di Indonesia ini paling tinggi di ASEAN ya. Ya secara logika harusnya paling tinggi karena rakyatnya juga paling banyak dan wilayahnya paling luas ya. Itu masuk akal lah kalau dikatakan paling tinggi se-Asia Tenggara dari 2015 hingga 2022. Dan peringkat pertama di Indonesia itu yang paling tinggi Sumatera Utara, ya, kemudian Aceh, kemudian Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan peringkat kelima adalah Jawa Timur. Nah, ini daerah-daerah rawan pendistribusian gitu ya. Tapi dalam hal ini kalau kita tarik lagi definisi agak melebar sedikit, jadi di mana kita butuh Polri atau aparat yang benar-benar bagus itu susah, teman-teman. Karena dalam segala macam bidang dan hukum, terutama hukum gitu ya, ini kan bersangkutan semua dengan polisi, entah itu ya seperti pagar laut gitu ya, kita balik lagi pagar laut, kemudian judi online dan segala miras, dan masih banyak lagi hal itu yang bersangkut paut dengan sebetulnya bukan masalah di di narkoba aja yang rawan, di segala macam bidang rawan karena ini ya rawan kasus suap. Kasus suap tuh katakanlah addiction dengan penghasilan gitu ya. Jadi biasa disuap gitu kan penghasilannya kan jadi banyak. Yang jelas ini Pak Agit bicarakan masalah oknum ya. Ada juga polisi yang nggak mau disuap ada, tapi kita bicara di sini adalah kita persempit adalah oknum. Kalau udah masalah oknum ini dari zaman Orde Baru sampai sekarang suap menyuap ini nggak kelar-kelar teman. Kenapa demikian ya? Karena manusia punya sifat tamak dan serakah yang akhirnya ini akan melanggar segala aturan padahal yang seharusnya menjadi penjaga aturan, polisi itu kan dari kata polis yang artinya aturan, menjaga aturan. Nah, ini malah merusak aturan. Karena mereka di situ banyak sekali ingin mendapatkan kekayaan pribadi ya. Kalau boleh Pak Agit ambil contoh ya, yang udah terjadi kasusnya yang kelihatan Sambo lah gitu. Ini kan yang akhirnya polisi merusak aturan tatanan hukum yang sudah dibuat oleh negara. Yang akhirnya kalau kita bicara polisi, kenapa menjadikan banyak oknum yang melakukan hal ini ya.
secara rahasia umum kita telah melihat gitu penyeleksian dari awal hingga kenaikan pangkat ini butuh dana, teman-teman. Jadi akhirnya beginilah kondisinya. Ya, teman-teman tahu sendiri dari masuk polisi, kemudian kenaikan pangkat segala macam ya, sekolah itu kan semuanya butuh dana. Harusnya kan tidak. Ya, kenapa bisa begini ya? Ya balik lagi ini masalah oknum yang kayaknya susah untuk dituntaskan. Kalau nggak dari awal banget dibuat perubahan yang sangat mendasar gitu, ya ini akan sulit sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Yang akhirnya dalam kasus narkoba, polisi bermain di situ. Nanti kasus judi online, polisi bermain di situ. Ya. Pagi bicara di sini oknum ya, sekali lagi, jadi bukan polisi pada keseluruhan. Jadi oknum ini terus memainkan permainannya untuk mendapatkan kekayaan pribadi. Dari masalah pagar laut, kemudian judi online, narkoba, kemudian ya banyak hal lah yang bisa mereka memainkan lah gitu. Kita balik lagi ke narkoba, teman-teman. Jadi ini kan baru yang aparat yang di bawah ya, istilahnya yang memakai tadi yang diibaratkan oleh sang jenderal itu memakai dan menjadi kurir ya. Nah, di sini kalau sudah main ke atas lagi, banyak oknum polisi juga yang membackup dalam hal ini, membackup peredaran narkoba. Mereka sebetulnya sudah tahu, tapi ya kembali lagi itu ya, permasalahannya gimana gitu, gimana. Kalau Gus Dur bilang dulu cuman ada 2 polisi yang jujur, yaitu polisi tidur dan Pak Hugeng. Dulu waktu semasa Pak Hugeng masih menjabat sebagai Kapolri. Nah kalau sekarang udah nggak ada lagi, berarti tinggal polisi tidur, satu lagi mungkin patung polisi. Dalam hal ini Pak Agit akan membuat kesimpulan, yaitu pertama yang dibicarakan oleh DPR tadi dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 3, itu yang dibicarakan adalah polisi yang mungkin masih dudukannya atau jabatannya masih di bawah. Jadi hanya bisa sebagai pemakai ya, yang oleh bandar ini diracunin dulu, kemudian dijadikan kurir ya, itu yang kelas bawahnya. Yang kedua adalah oknum-oknum polisi yang sudah mencapai tingkatan pangkat perwira gitu. Nah, ini sudah dalam konsep membackup peredarannya narkoba di situ. Nah, ini lebih membahayakan timbang yang tadi dibahas ya. Tapi dalam kalau kita perluas sedikit ya, masalahnya bukan narkoba aja. Semua bidang itu rawan polisi karena mereka yang menjaga peraturan supaya peraturan ini berjalan dengan baik. Kalau si penjaga aturan ini sudah dirusak dan sudah rusak gitu moralnya, maka aturan tersebut tidak ada gunanya dibuat karena mereka sudah melanggar semua dengan cara-cara mereka dan cara permainan yang sangat cantik tentunya. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.